Halo, Shalom saudara. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Kembali kita bertemu dalam program acara Saat Teduh. Acara ini saya buat untuk membuat saudara itu bersaat teduh, dan harapan saya saudara semakin mengalami Tuhan, merasakan, menikmati Tuhan, bertemu dengan Tuhan saudara yang hidup secara pribadi. Karena Dia adalah Allah yang hidup loh. Dia benar-benar ada. Dia bukanlah fantasi buatan manusia. Orang yang tidak mengalami Tuhan bukan karena Tuhan tidak ada, tetapi seringkali karena mereka tidak mencari Tuhan. Tetapi bagi saudara yang sungguh-sungguh mau berkomitmen mencari Tuhan, percayalah, barang siapa mencari Dia akan berkenan ditemui saudara. Karena ini adalah zaman penuh kasih karunia. Kalau saudara mau, Tuhan akan bertemu dengan saudara, dan saudara akan menikmati keindahan Tuhan. Saudara, mari kita akan bersaat teduh bersama-sama. Saya akan usahakan waktunya 30 menit, tetapi kalau lebih saya mohon maaf, saya berusaha sebisa saya, ya. Kita akan datang pada Tuhan, kita pujikan satu lagu Mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
ada untuk menjadi penyembahmu. Oh Yesus, haleluya. Yesus, 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 Kau membuat kami kagum padamu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, karya tanganmu yang indah dalam hidup kami. Kau mereda hidup kami Tuhan. Ku tertangguh, ku tersanjung. Oh, sebab siapakah kami ini Tuhan? Oh, siapakah kami ini Tuhan? Oh, Kau begitu luar biasa Tuhan. Kau perhatikan kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menikmati keindahan-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Raja mulia, Kau Tuhan atas semesta. Oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu Bapa. Biar segala hormat, segala sembah bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, yang layak kami tinggikan, kami sembah. Oh, 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 oh. Yes. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, oh. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Oh, Yesus, keindahan-Mu lebih dari segalanya. Keindahan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kau kami sembah Raja. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, seringkali rasanya tidak ingin berhenti. Kami ingin terus dan terus memuji meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau dalam indahnya hadirat-Mu. Karena Engkaulah kekasih jiwa kami. Hanya bersama-Mu kami rasakan kebahagiaan yang sejati. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Sekarang Bapa, kami mau duduk diam bersama mendengar suara firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus. Dalam belajar firman-Mu, berikan rema-Mu untuk menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan langsung aja ajak saudara membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ya, puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-13. Wow, hari ini ayatnya banyak sekali saudara ya, cukup banyak. Jadi, saya akan bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, karena saya membaca cepat, siapa tahu ada pembacaan yang salah ya. Saudara tetap membaca dari Alkitab saudara. Saya akan bacakan bagi saudara. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Oke, yang saya akan ajak saudara lihat adalah pada ayat yang ke-44 sampai 46. Tadi sudah kita baca. Dalam ayat itu, kerajaan surga digambarkan seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga lalu menjual segala miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Demikian juga hal kerajaan surga adalah seumpama orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang lalu membeli seluruh ladang itu akhirnya dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik harta terpendam maupun mutiara yang berharga tadi, saya rasa itulah kerajaan surga. Ketika kita menemukan kerajaan surga,
saya menemukan hal kerajaan surga. Saya bagaikan orang yang menemukan harta yang terpendam. Kalau saya benar-benar menemukan hal kerajaan surga, sekali lagi, saya bagaikan orang yang menemukan harta yang terpendam. Bagaikan seorang pedagang yang menemukan mutiara yang sangat berharga. Maka kemudian, ketika menemukan itu, akan timbul kebahagiaan. Kebahagiaan yang begitu luar biasa, yang membuat saya merasa milik saya yang dulu tidak ada artinya dibandingkan yang saya temukan sekarang. Nah, demikianlah saudara perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga. Ini menggambarkan tentang apa yang akan terjadi pada kita ketika kita menemukan kerajaan surga. Saudara, inilah yang akan terjadi pada kita ketika kita menemukan hal kerajaan surga, bertemu dengan Tuhan, menikmati hal kerajaan surga, menikmati indahnya Tuhan. Baik itu lewat pengajarannya, baik itu lewat doa penyembahan saudara. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, yang akan terjadi adalah hidup saudara diubahkan. Saudara semakin tidak terikat dengan dunia ini, tetapi semakin terikat dengan kerajaan surga. Karena saudara merasa itu sebagai sesuatu yang indah. Dan itu terjadi dengan sendirinya ketika saudara menemukan kerajaan surga. Nah, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Sudahkah itu terjadi? Sudahkah kita menemukan benar-benar kerajaan surga? Sehingga hari ini kita merasa bahwa hal kerajaan surga, pertemuan pribadi dengan Tuhan, pengajaran firman Tuhan, doa penyembahan saat bersama Tuhan adalah lebih penting. Memuliakan nama Tuhan adalah lebih penting, lebih bernilai, lebih berharga daripada segala kekayaan dunia, daripada segala kesenangan dunia. Ketika saudara dan saya bertemu dengan kerajaan surga, sekali lagi menemukan kerajaan surga, hal itu akan semakin terjadi. Itulah sebabnya saudara, saya ajak kita bersaat teduh. Saya berharap pagi-pagi saudara saat teduh, atau mungkin pagi gak ada waktu, siang, saudara siang-siang saat teduh, siang ada malam, malam-malam saudara saat teduh. Itu akan membuat hidup saudara semakin berubah. Bukan semakin terikat dengan dunia, tetapi semakin terikat dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara menemukan indahnya Tuhan, indahnya hal kerajaan surga yang lebih dari hal apapun. Mari, carilah hal kerajaan surga dan kebenarannya. Carilah Yesus lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan langsung berdoa syafaat ya, karena kalau saya lihat jam, waktu saya sudah hampir habis ini. Sudah hampir 30 menit, bahkan mungkin sudah lebih sedikit, jangan-jangan ya. Kita langsung akan masuk dalam doa syafaat. Lebih dulu kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bahwa kami lebih dan lebih lagi menemukan hal kerajaan surga, menemukan indahnya pribadimu, indahnya kemuliaanmu, indahnya saat-saat bersamamu, sehingga hati dan hidup kami semakin akan terikat kepada Tuhan, terikat kepada kekekalan, bukan terikat kepada dunia yang fana ini Tuhan. Yang mana di dunia ini semuanya bisa dengan mudah berlalu, tetapi kerajaan-Mu, kemuliaan tidak akan berlalu Tuhan. Oh Yesus, bahwa kami lebih merasakan indahnya Tuhan, bagaikan orang yang menemukan harta yang terpendam, saudagar yang menemukan mutiara yang berharga, sampai kami rela meninggalkan semua dan menganggap semua yang ada dalam dunia ini benar-benar tidak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan kami yang mulia. Thank you Jesus. Sekarang saudara, mungkin ada nama-nama yang saudara ingat, yang mana nama-nama ini belum percaya Yesus. Ayo kita akan doakan sama-sama sejenak bagi mereka dalam nama Yesus.
saudara-saudara kami seiman di berbagai penjuru dunia yang mengalami penderitaan karena nama Kristus, atau mungkin kamilah orangnya Tuhan. Kuatkanlah kiranya anak-anak-Mu yang menderita karena nama-Mu Tuhan. Jangan biarkan satupun goyah imannya, tapi berilah kekuatan yang ekstra dalam nama Yesus. Dan kalau boleh, lepaskanlah dari segala penderitaan, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Kami terus mendoakan hal ini. Mohon belas kasihan-Mu, tapi kami tetap berserah karena kami tahu Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Ampuni lebih dulu kesalahan dosa pemimpin bangsa kami, pendahulu-pendahulu bangsa kami maupun seluruh bangsa kami. Ampuni Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan roh pertobatan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tuhan curahkan kesejahteraan, keamanan, damai sejahtera atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang memiliki gelar teologi, semua orang yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, memiliki gelar kependetaan. Kami semuanya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang tulus hari demi hari. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga hamba-hamba-Mu semuanya semakin hari semakin tulus dalam nama Yesus. Tidak ada motivasi yang lain. Semakin hari semakin benar-benar bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Oke, sekarang saya akan berdoa bagi yang sakit ya. Kita akan berdoa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Ada yang mungkin di rumah sakit, ada yang di rumah pribadi, lepas pribadi. Saat ini kami berdoa, baik itu terkena penyakit COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain. Saat ini kami berdoa bersatu hati bagi mereka. Kami menyatukan hati kami dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya jamahan-Mu Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan mengalir dalam diri mereka. Bahkan kekuatan iman Kau berikan dalam diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ucapan syukur senantiasa Kau limpah-limpahkan dalam lidah bibir mereka. Dan kami percaya kesembuhan, pertolongan Tuhan kiranya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara mungkin ada yang dalam masalah. Saya juga berdoa bagi kita yang dalam masalah. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang dalam masalah apapun itu. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun yang saat ini menghantui mereka. Hutang, piutang mungkin. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada anak-anak-Mu ini. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk mampu berjalan menuju jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan kalau seizin-Mu, mereka masih harus tinggal dalam keadaan itu. Berikan mereka kekuatan Tuhan sehingga mereka tidak lemah, tapi mampu menanggungnya hingga akhir. Sampai melihat sinar terang kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, saudara yang mengalami masalah kiranya dilepaskan, diberikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi yang terikat oleh dosa apapun itu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi kiranya kelepasan. Hai iblis yang mengikat manusia pada dosa, kami patahkan, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan melimpahkan kemauan dalam hati umat-Mu dan kemampuan untuk dapat lepas dari segala belenggu dosa yang mengikat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Berkati kiranya Tuhan segala pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Biarlah dalam segenap hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudara, sekarang mungkin saudara ada pergumulan doa secara pribadi. Saya persilakan saudara berdoa masing-masing. Walaupun waktunya singkat, pergunakan dengan baik. Ayo kita doa sama-sama secara pribadi masing-masing.
Oke, thank you. Terima kasih Tuhan. Inilah kami bersyukur buat pagi ini. Luar biasa saat bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, dan bawa kami di waktu yang akan datang menikmati Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jalani hidup ini bersama Tuhan. Kiranya kemenangan yang dari Tuhan menyertai saudara. Haleluya.